Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Intan Putri Nugroho dengan NIM 175221065 dari kelas Akuntansi Syariah 7C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Langsung saja saya mulai presentasi kali ini. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Pertama, terdapat latar belakang. Laporan keuangan adalah hasil dari suatu proses akuntansi yang mempunyai peranan penting dalam menilai kinerja perusahaan menurut Widasari dan Isgiarta tahun 2017. Menurut PSAK nomor 1 tahun 2013, tujuan dari laporan keuangan yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Informasi laba merupakan informasi yang menjadi pusat perhatian dalam pelaporan keuangan untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, pihak manajemen melakukan pengelolaan angka laba menurut Massa dan Ghazali tahun 2017. Informasi laba sering menjadi target rekayasa untuk memaksimalkan kepentingan pribadi. Dengan adanya kecenderungan pihak-pihak yang memperhatikan laba, mendorong manajemen untuk melakukan tindakan oportunis dengan cara memilih kebijakan tertentu yang akan berpengaruh dalam jumlah laba pada laporan keuangan. Dengan hal ini, manajemen akan melakukan segala cara untuk bisa mencapai tujuannya. Tindakan yang dilakukan manajemen sering disebut dengan istilah manajemen laba. Menurut Sulistianto tahun 2008 dalam Agustia dan Suryani tahun 2018, manajemen laba adalah upaya manajer perusahaan untuk mengintervensikan atau mempengaruhi laba dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabuhi stakeholder yang ingin mengetahui kinerja keuangan. Intervensi merupakan dasar bagi sebagian pihak dalam menilai manajemen laba sebagai bentuk dari tindakan kecurangan. Selanjutnya, praktek manajemen laba telah sering terjadi di Indonesia. Menurut Soda tahun 2016, dalam The Indonesia Energy and Mining Magazine, PT Timah Persero Tbk melakukan kebohongan publik melalui media yaitu pada press release laporan keuangan semester 1 di tahun 2015. Pada semester 1 2015, laba operasi mengalami kerugian sebesar 59 miliar. Selain itu, PT Timah juga mencatat peningkatan utang hampir 100% jika dibandingkan dengan tahun 2013. Pada tahun 2013, utang perseroan hanya mencapai 263 miliar, namun jumlah utang ini meningkat hingga 2,3 triliun pada tahun 2015. PT Timah diduga melakukan laporan fiktif pada semester 1 tahun 2015. Manajemen laba bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Kegiatan CSR diwajibkan untuk perusahaan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perusahaan Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 74 yang mewajibkan perusahaan melakukan kegiatan usaha di bidang dan atau terkait dengan sumber daya alam untuk melakukan CSR. Dengan perusahaan melakukan CSR, maka perusahaan akan mendapatkan citra yang baik dari investor maupun masyarakat. Perusahaan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan sosial dan juga peduli dengan pemangku kepentingannya akan cenderung untuk mengungkapkan informasi keuangan yang transparan dan memberikan akun asli tentang keadaan keuangan mereka menurut Salsky dan Yules tahun 2012. Jadi, dengan melakukan CSR dapat mencegah dan membatasi adanya manajemen laba. Selain CSR, terdapat faktor lain yang bisa mempengaruhi motivasi manajemen dalam melakukan manajemen laba, yaitu struktur kepemilikan. Salah satu struktur kepemilikan adalah kepemilikan keluarga. Menurut Wan 2006, Ali et al. 2007, prinsip
et al. 2008, Girapon dan Dadal tahun 2009. Keluarga yang menjadi pemegang saham pengendali akan lebih leluasa dalam hal mengakses informasi jika dibandingkan dengan pemegang saham minoritas. Hal ini menyebabkan adanya asimetri informasi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham minoritas. Dalam perusahaan keluarga, biasanya akan ada hubungan yang erat antara manajer dengan anggota keluarga, yang mana manajer akan mengelola laba perusahaan demi tujuan anggota keluarganya tanpa memperhatikan pemegang saham minoritas. Komite audit juga merupakan salah satu faktor dari manajemen laba. Komite audit tidak hanya berperan sebagai perantara komunikasi antara anggota dewan perusahaan dan auditor eksternal menurut Adi Gusel 2013 dan Puri et al. 2010, namun juga memiliki tanggung jawab dalam mengontrol dan mengaudit laporan keuangan perusahaan menurut Kantudu dan Samaila tahun 2015. Karakteristik komite audit ada beberapa, di antaranya yaitu ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit. Ukuran perusahaan juga bisa mempengaruhi manajemen laba. Perusahaan dengan skala yang besar biasanya akan lebih transparan dalam melaporkan laporan keuangan perusahaan, karena perusahaan akan lebih diawasi oleh pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah, sehingga bisa meminimalisir adanya manajemen laba. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, seperti penelitian yang dilakukan oleh Kumala dan Siregar tahun 2019, yang menunjukkan hasil bahwa CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Santi tahun 2008, yang menemukan bahwa CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba, sementara dalam penelitian Kumala dan Siregar juga menemukan hasil bahwa kepemilikan keluarga terkonsentrasi memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba, namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dwiyanti dan Astrina tahun 2018 yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba. Selain itu, dalam penelitian Agustia dan Suryani 2018 menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara dalam penelitian Sari dan Kristanti 2015 serta Lukani 2013 menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang terjadi dan beberapa penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil yang berbeda, maka peneliti tertarik untuk meneliti kembali dengan judul Pengaruh Corporate Social Responsibility, Kepemilikan Keluarga, Karakteristik Komite Audit, dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba studi kasus pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama, masih banyak perusahaan yang melakukan kecurangan pada laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Yang kedua, perusahaan yang melakukan kecurangan menyebabkan laporan keuangan menjadi tidak transparan dan merugikan bagi stakeholder. Yang ketiga, terdapat riset gap dari penelitian terdahulu, yaitu adanya perbedaan hasil penelitian. Yang berikutnya yaitu batasan masalah. Pada penelitian ini dibatasi sesuai dengan rumusan masalah yang telah dijelaskan agar tidak terlalu luas dan lebih terarah sehingga apa yang ingin ditulis tidak melenceng dari pembahasan. Maka perlu untuk memberi batasan mengenai yang pertama, lebih fokus pada pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR, kepemilikan keluarga, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Yang kedua yaitu dalam penelitian ini data yang dibutuhkan yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian ini penulis membatasi periode yaitu tahun 2017 hingga 2019. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah Corporate Social Responsibility atau CSR berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kedua, apakah kepemilikan keluarga
berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah ukuran komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang ketiga, apakah jumlah pertemuan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang kelima, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba? Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility atau CSR terhadap manajemen laba. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap manajemen laba. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Yang keempat, untuk mengetahui pengaruh jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Yang kelima, untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian di sini ada dua, yaitu bagi akademisi dan pihak regulator. Bagi akademisi, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, terutama yang berkaitan dengan manajemen laba, dan hasil yang diperoleh bisa dijadikan sebagai referensi dan acuan atau informasi tambahan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti hal yang sama dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu pihak regulator. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemegang saham atau pihak regulator lainnya dalam mengantisipasi adanya praktik manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu sistematika penulisan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang relevan digunakan untuk bisa mendukung proses penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan pengembangan hipotesis. Bab 3, metodologi penelitian. Bab ini berisi tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengambilan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, dan teknik analisis data. Selanjutnya masuk untuk bab 2 mengenai landasan teori. Yang pertama terdapat kajian teori. Yang pertama teori agensi. Teori yang mendasari manajemen laba yaitu teori agensi yang didasarkan pada hubungan keagenan antara prinsipal dengan agen, menurut Kumala dan Schreger tahun 2019. Dalam hubungan ini, agen akan bertindak atas nama prinsipal untuk bisa melayani kepentingan prinsipal. Namun, hal ini justru menimbulkan permasalahan dengan adanya pemisahan kepemilikan dan penguasaan sumber daya perusahaan. Teori agensi dikemukakan oleh Jensen dan Meckling tahun 1976 dalam Lestari dan Murtanto tahun 2017 yang menjelaskan bahwa agensi teori adalah suatu hubungan keagenan yang muncul pada salah satu orang atau lebih prinsipal memperkerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa, kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Konflik kepentingan semakin mengalami peningkatan dikarenakan prinsipal yang tidak bisa mengawasi kegiatan manajer sehari-hari untuk memastikan bahwa manajer telah menjalankan kegiatannya dengan baik. Manajer sebagai pengelola perusahaan merupakan orang yang lebih banyak mengetahui mengenai informasi internal dan prospek dari perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan dengan pemilik, menurut Dewi dan Drego tahun 2018. Menurut Eisenhardt 1989 menemukan bahwa teori keagenan memiliki 3 asumsi sifat manusia, yaitu asumsi sifat manusia menekankan bahwa manusia cenderung mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia memiliki batas daya pemikiran sehingga tidak berpikir panjang untuk masa mendatang. Yang ketiga, manusia selalu menghindari resiko. Yang kedua yaitu manajemen laba.
Manajemen laba adalah upaya perusahaan untuk mengintervensi atau mempengaruhi informasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mengelabui stakeholder yang ingin mengetahui kinerja perusahaan. Menurut Sulistianto 2008 dan dalam Agustia dan Suryani 2018, manajemen laba bisa dikatakan sebagai permainan akuntansi, karena manajemen selaku pengelola bisa dengan leluasa mengubah laba sesuai dengan keinginannya. Manajemen laba adalah suatu keinginan yang melibatkan manajemen dalam proses pembuatan laporan keuangan yang nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan dan dirinya sendiri. Dengan adanya manajemen laba, maka hal tersebut dapat mengurangi kredibilitas serta kualitas dari suatu laporan keuangan perusahaan dan bisa mengganggu bagi pemakai laporan keuangan yang mempercayai laba yang dihasilkan. Menurut Scott 2015 dalam Lestari dan Murtanto 2017, manajemen laba dilakukan dengan pola sebagai berikut. Yang pertama, talking about, yaitu melakukan pelaporan laba pada periode berjalan dengan nilai yang sangat rendah atau sangat tinggi dilihat dari kondisi perusahaan tersebut. Yang kedua, income minimization, seperti talking about, tapi tidak separah yang dilakukan pada pola talking about. Pada pola ini, di periode berjalan dilaporkan lebih rendah daripada laba sesungguhnya. Income maximization, kebalikan dari pola income minimization. Pada pola ini, yang dilakukan perusahaan yaitu melaporkan laba di periode berjalan lebih tinggi daripada laba yang sesungguhnya. Yang terakhir yaitu income smoothing, adalah pola yang sering digunakan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan untuk tujuan laporan eksternal terutama bagi investor, karena biasanya investor menyukai laba perusahaan yang relatif stabil setiap periodenya. Ketiga, Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah suatu tindakan atau kepedulian sosial yang dilakukan perusahaan dengan melakukan pelayanan kepentingan publik eksternal dan juga kepentingan organisasi di dalam hal berkomitmen dalam pertanggungjawaban dampak operasi dalam dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan menurut Putri dan Rohman tahun 2016. CSR bisa dikatakan sebagai kunci dari keberhasilan suatu perusahaan, karena jika perusahaan tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat, maka kegiatan operasional perusahaan juga tidak dapat berjalan. Kewajiban untuk melakukan tanggung jawab sosial perusahaan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan wajib dilaksanakan bagi perseroan yang menjalankan kegiatan usaha di bidang atau berkaitan dengan sumber daya alam. Sementara pada Pasal 66 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 menyatakan bahwa laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan merupakan hal yang harus dimuat dalam laporan tahunan perusahaan. Jika terdapat perseroan yang tidak melakukan tanggung jawab sosial, akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Penjelasan lebih lanjut mengenai CSR diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan dipertanggungjawabkan dalam RUPS dan dicantumkan dalam laporan keuangan. Hal ini diatur dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan keluarga. Kepemilikan keluarga merupakan salah satu struktur kepemilikan yang utama. Menurut Xu 2011 dalam Duyanti dan Asrina 2018, perusahaan keluarga adalah perusahaan yang struktur kepemilikannya terkonsentrasi pada anggota keluarga, di mana keluarga selain sebagai pemilik dan menjadi bagian dari manajemen, juga memiliki kepentingan untuk turut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Apabila dalam perusahaan, keluarga menjadi controlling bagi stakeholder dan juga memiliki saham di perusahaan tersebut setidaknya 20% dan merupakan pemilik saham tertinggi,
Jika dibandingkan dengan yang lainnya, maka perusahaan tersebut dikatakan perusahaan keluarga. Menurut Wang 2006 dalam Duyanti tahun 2017 menyatakan bahwa terdapat dua argumen yang bertentangan mengenai pengaruh kepemilikan keluarga terhadap kualitas laba, yaitu argumen pengaruh entrapment dan alignment. Dalam argumen entrapment, dijelaskan bahwa keluarga dengan kepemilikan sahamnya yang tinggi akan memegang jabatan penting dalam perusahaan, misalnya menjadi dewan pengawas. Sedangkan menurut argumen alignment, menjelaskan bahwa kepentingan keluarga pendiri dan pemegang saham lainnya yaitu selaras dikarenakan besarnya saham yang dimiliki oleh perusahaan pendiri dan keberadaan jangka panjang mereka di perusahaan. Perusahaan keluarga lebih berpikir jangka panjang ke depannya karena kekayaan dari keluarga yang dihasilkan dari nilai perusahaan. Berikutnya yaitu Komite Audit. Menurut Taco dan Ilat 2016, Komite Audit adalah subpanitia dari Board of Director yang terdiri atas direktur independen dari luar. Dewan Komisaris biasanya yang membantu Komite Audit guna membantunya dalam melaksanakan tugas. Komite Audit menjadi pihak penghubung antara pihak eksternal auditor dan manajemen. Dengan demikian, Komite Audit dituntut untuk independen dalam menjalankan tugasnya. Dalam tata kelola perusahaan, Komite Audit menjadi bagian penting di dalamnya. Terdapat beberapa peraturan yang mewajibkan suatu perusahaan memiliki Komite Audit. Bursa Efek Jakarta mengeluarkan peraturan Kep 315 BEJ garing 06/2000 yang setelah itu disempurnakan dengan peraturan nomor Kep 339/BEJ/07/2001 mengenai pembentukan komisaris independen, komite audit, dan sekretaris dewan bagi perusahaan publik yang terdaftar. Hal ini didukung dengan dikeluarkannya surat keputusan Ketua Bapepam nomor 29/PM/2004 mengenai komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka membantu tugas dan fungsinya. Di dalam karakteristik komite audit terdapat beberapa bagian, di antaranya yaitu ukuran komite audit dan jumlah pertemuan komite audit. Rapat komite audit menjelaskan seberapa sering mereka dalam mengawasi laporan keuangan. Yang pertama yaitu ukuran komite audit. Karakteristik komite audit ada beberapa, di antaranya yaitu ukuran komite audit. Ukuran komite audit dalam keanggotaan komite audit bisa menjadi pendukung dari fungsi pengawasan terhadap manajemen. Ukuran komite audit bisa dilihat dari jumlah anggota termasuk juga ketua komite audit menurut Dwi Kusumawati, Meriam Zalzabilani, dan Sidik Nur Raharjo tahun 2013. Komite audit dengan jumlah anggota yang cukup akan mendorong fungsi pengawasan yang dilakukan menurut Siombing, Margaret, dan Heri Lakskito tahun 2017. Menurut PJOK nomor 55/PJOK 04/2015 menyatakan bahwa komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 anggota, baik dari komisaris independen maupun pihak luar perusahaan. Semakin besar ukuran komite audit, maka akan meningkatkan fungsi monitoring pada komite audit terhadap pihak manajemen, menurut Mukni Raisya Hayu dan Nur Cahyonowati tahun 2015. Dengan banyaknya komite audit, maka memiliki sumber daya yang lebih untuk bisa menghadapi masalah yang terjadi di perusahaan. Hal tersebut akan membuat prinsipal lebih percaya dengan kualitas laporan keuangan yang diberikan. Yang kedua yaitu jumlah rapat komite audit. Karakteristik selanjutnya yaitu jumlah pertemuan komite audit. Selain melakukan pengawasan terhadap manajemen laba, cara lain komite audit dalam menjalankan fungsinya yaitu dengan cara melakukan pengawasan dengan sesama anggota komite audit menurut Saleh et al. 2007 dalam Widasari Taranira dan Jaka Isgiyarta tahun 2017. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit harus melaksanakan rapat dengan jumlah tertentu untuk bisa menilai keefektivitasannya. Komite audit sekurang-kurangnya harus melakukan
rapat 1 kali dalam 3 bulan atau 4 kali dalam setahun, menurut Sihombing, Margaret, dan Harry Laksito tahun 2017. Pertemuan Komite Audit diatur dalam Peraturan OJK Nomor 55/OJK 04 tahun 2015 yang menjelaskan bahwa aktivitas atau jumlah rapat komite audit minimal 4 kali dalam 1 tahun masa jabatan. Pertemuan komite audit yang rutin dilakukan diharapkan bisa mengurangi adanya praktek manajemen laba. Selanjutnya ada ukuran perusahaan. Menurut Agustia dan Suryani 2018, ukuran perusahaan adalah suatu skala di mana dapat diklasifikasikan besar dan kecilnya perusahaan dengan berbagai cara, antara lain total aktiva, lot size, penjualan, dan kapitalisasi pasar. Semakin besar kapitali pasar menandakan semakin perusahaan tersebut diketahui oleh masyarakat. Semakin besar penjualan menandakan perputaran uang semakin meningkat, dan semakin besar aktiva menandakan modal yang ditanam semakin banyak. Menurut Prasetya Priyajuni dan Gayatri 2016. Ukuran perusahaan bisa digunakan untuk menentukan seberapa banyak praktek manajemen laba dalam suatu perusahaan. Pihak eksternal akan lebih memperhatikan perusahaan yang berskala besar agar tidak melakukan manajemen laba dan mengelola keuangan dengan benar. Hal ini membuat perusahaan lebih berpikir dalam melakukan manajemen laba. Berikutnya yaitu penelitian yang relevan. Yang pertama, Rini Kumala dan Sylvia Veronica Siregar tahun 2019 dengan judul Corporate Social Responsibility, Family Ownership, and Earning Management: The Case of Indonesia. Perbedaannya yaitu menggunakan variabel karakteristik komite audit dan ukuran perusahaan. Hasilnya menunjukkan bahwa corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sementara kepemilikan keluarga memiliki pengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang kedua, menurut penelitian Kadek Trisna Dwiyanti dan Meita Astrina tahun 2018 dengan judul Pengaruh Kepemilikan Keluarga dan Karakteristik Komite Audit Terhadap Manajemen Laba, perbedaannya yaitu menggunakan variabel corporate social responsibility dan ukuran perusahaan. Penggunaan sampel pada perusahaan pertambangan. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, sedangkan dalam karakteristik komite audit yang diukur dengan ukuran komite audit, personil komite audit yang memiliki keahlian akuntansi, dan jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang ketiga yaitu penelitian Yofi Prima Agustia dan Eli Suryani 2018 dengan judul Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba, Studi pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014 hingga 2016. Perbedaannya terletak pada variabel independen CSR, kepemilikan keluarga, dan karakteristik komite audit. Dalam penelitian ini menemukan hasil secara parsial, ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sedangkan secara parsial, umur perusahaan dan leverage berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu penelitian Dewi Kusumawardani dan Desiva Kurnia Santi tahun 2018 dengan judul Pengaruh Tax Planning, Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility terhadap Manajemen Laba. Perbedaannya pada variabel independen, kepemilikan keluarga, dan karakteristik komite audit. Dengan hasil yaitu tax planning tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba, ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, dan CSR berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu Felicia Marsha dan Imam Ghazali tahun 2017 dengan judul Pengaruh Ukuran Komite Audit, Audit Eksternal, Jumlah Rapat Komite Audit, Jumlah Rapat Dewan Komisaris, dan Kepemilikan Institusional terhadap Manajemen Laba, Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 hingga 2014. Perbedaannya menggunakan variabel CSR, kepemilikan keluarga, dan ukuran perusahaan. Hasilnya yaitu komite audit menunjukkan
pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba dengan arah negatif, sementara KAP, jumlah rapat komite audit, dan jumlah rapat Dewan Komisaris dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Yang terakhir yaitu Reksi Joseph Dimara Basuki Hadiprajitno 2017 dengan judul Pengaruh Struktur Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan, Kualitas Audit, Komite Audit, dan Leverage terhadap Manajemen Laba. Perbedaannya terdapat pada variabel CSR, kepemilikan keluarga, ukuran komite audit, dan jumlah rapat komite audit. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel ukuran perusahaan dan leverage berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan struktur kepemilikan manajerial, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berpikir manajemen laba di sini sebagai Y dengan X-nya di sini ada 5, yaitu corporate social responsibility, kepemilikan keluarga, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan juga ukuran perusahaan yang memiliki hubungan langsung dengan manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu terdapat variabel kontrol. Di sini ada leverage, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan yang digambarkan dengan garis putus-putus. Pengembangan hipotesis. Yang pertama, corporate social responsibility terhadap manajemen laba. Menurut Ghazali dan Khairi 2014 dalam Putri dan Rohman 2016, menjelaskan bahwa informasi yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan serta dampak pada kondisi sosial masyarakat dan lingkungan akan diungkapkan dalam pengungkapan CSR. Perusahaan yang telah melakukan CSR biasanya akan lebih memberikan laporan yang transparan yang bisa meminimalkan adanya tindak manajemen laba. Dengan melakukan CSR, maka perusahaan akan memperoleh legitimasi dari masyarakat sekitar perusahaan yang beroperasi sesuai dengan norma dan etika, jadi bisa membatasi adanya manajemen laba. Menurut Orlitsky et al. 2000, dalam Kumala dan Siregar 2019 menjelaskan bahwa CSR dapat berfungsi sebagai salah satu proses organisasi yang mendorong perusahaan dalam menggunakan sumber dayanya secara lebih efektif. Perusahaan yang melakukan CSR dan mengungkapkannya dalam laporan keuangan akan memperoleh manfaat berupa citra positif dari masyarakat maupun investor menurut Wardani dan Santi tahun 2018. Hal ini berarti semakin perusahaan mau berkomitmen dalam melakukan CSR, maka akan jarang juga untuk melakukan praktik manajemen laba. Menurut Kumala dan Siregar 2019, menemukan bahwa pengungkapan CSR berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan demikian, semakin banyak melakukan CSR, maka manajemen laba akan menurun. Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, corporate social responsibility berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap manajemen laba. Dalam perusahaan keluarga, keluarga akan lebih mendominasi dalam hal kepemilikan maupun pengelolaan perusahaan. Sebagai pemegang saham mayoritas, keluarga memiliki kontrol terhadap perusahaan untuk bisa mempengaruhi manajemen dalam membuat kebijakan. Namun, hal ini bertentangan dengan pendapat Gebduan et al. 2012, Adi Gusel 2013, dan Martin et al. 2016 dalam Dwiyanti dan Asrina 2018 yang menjelaskan bahwa manajemen laba pada perusahaan keluarga lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan non-keluarga. Hal ini dikarenakan keluarga akan lebih memikirkan jangka panjang ke depannya karena penghasilan keluarga berasal dari perusahaan. Selain itu, keluarga ingin perusahaan terus berkembang agar bisa diwariskan ke generasi lain dan menjaga citra baik keluarganya. Menurut Kumala dan Siregar tahun 2019, menemukan bahwa kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Namun bertentangan dengan penelitian Dewi dan Dugrego tahun 2018 yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Jumlah kepemilikan saham keluarga tidak mempengaruhi tindakan manajer dalam melakukan manajemen laba. Hal ini sesuai dengan penemuan Makfira Azwa 2019 yang menemukan bahwa kepemilikan keluarga tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dipaparkan yaitu H2, kepemilikan
signifikan keluarga berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Ukuran komite audit terhadap manajemen laba. Ukuran komite audit mengacu pada jumlah komite audit yang di dalamnya termasuk juga ketua komite audit. Misra dan Malhotra 2016 dan Johmani 2017 menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah anggota komite audit yang lebih banyak akan mampu memonitor kinerja manajemen dan mengawasi proses penyusunan laporan keuangan secara lebih baik, sehingga mampu mengurangi praktik earning management yang mungkin terjadi. Dalam penelitian Akday dan Husani 2012 ditemukan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif yang tidak signifikan terhadap manajemen laba. Menurut Salihi dan Jibril tahun 2015, Misra dan Malhitra 2016 dan Johmani 2017 menjelaskan bahwa terdapat pengaruh negatif antara ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Dengan demikian, semakin banyaknya ukuran komite audit akan meminimalisir adanya manajemen laba, sehingga dapat diturunkan hipotesis H3, ukuran komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Selanjutnya yaitu jumlah pertemuan komite audit terhadap manajemen laba. Dalam setiap tahunnya, komite audit akan melakukan rapat sekurang-kurangnya 4 kali dalam setahun. Dengan diadakannya pertemuan tersebut diharapkan bisa lebih meningkatkan efektivitas komite audit dalam mengawasi manajemen. Menurut Misra dan Malhita 2016 menyatakan bahwa jumlah rapat yang dilakukan oleh anggota komite audit memiliki pengaruh negatif. Hal ini menjelaskan bahwa semakin personil komite audit melakukan rapat, maka akan mengurangi adanya praktik manajemen laba. Seringnya melakukan pertemuan dengan para anggota komite audit, maka akan sering pula melakukan pendiskusian mengenai pelaporan keuangan agar lebih baik dan transparan. Dalam penelitian Marsha dan Ghazali 2017 menemukan hasil bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh signifikan dengan manajemen laba. Sementara penelitian Dwiyanti dan Astrina 2018 menemukan hasil bahwa jumlah rapat komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis yang dipaparkan yaitu H4, jumlah pertemuan komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Ukuran perusahaan yaitu besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur atau dilihat atau diukur dengan total aset atau penjualan menurut Wardani dan Santi 2018. Perusahaan yang besar biasanya tidak berani melakukan praktek manajemen laba karena perusahaan besar memiliki pengawasan yang ketat dari pemerintah, analis, dan investor, menurut Agustia dan Suryani 2018. Jadi semakin besar ukuran perusahaan, maka akan semakin sedikit peluang untuk melakukan manajemen laba. Perusahaan melakukan hal tersebut untuk bisa menjaga nama baik dari perusahaan. Berbeda dengan perusahaan kecil yang masih membutuhkan kepercayaan diri dari pihak eksternal yang membuat perusahaan kecil ingin melibatkan kinerja perusahaan yang meningkat. Selain itu, berbasis investor yang lebih besar terdapat pula pada perusahaan besar. Jadi perusahaan besar dapat pressure yang lebih kuat untuk bisa menampilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Menurut Marihot Setiawan 2007 dalam Prasetya 2018. Penelitian yang dilakukan oleh Agustia dan Suryani 2018 menemukan bahwa ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sejalan dengan penelitian Wardani dan Santi 2018 yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen laba, yang didukung dengan penelitian Prasetya dan Gayatri 2016 yang menemukan hasil negatif antara ukuran perusahaan dan manajemen laba. Dengan itu, maka hipotesis kelimanya yaitu ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Pembahasan berikutnya yaitu pada bab 3 mengenai metode penelitian. Yang pertama yaitu waktu dan wilayah penelitian. Waktu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bulan Oktober 2020 sampai selesai
Adapun wilayah penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 sampai dengan tahun 2019. Yang kedua yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan yaitu kuantitatif. Fokus penelitian ini pada pengaruh corporate social responsibility, kepemilikan keluarga, karakteristik komite audit, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Yang selanjutnya yaitu populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017 hingga 2019. Yang kedua itu sampel. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di BI periode 2017 hingga 2019 yang memenuhi kriteria tertentu. Teknik pengumpulan sampel yang digunakan yaitu metode purposive sampling, di mana data dipilih berdasarkan beberapa kriteria, di antaranya perusahaan pertambangan yang mempublikasikan laporan keuangan lengkap selama periode 2017 hingga 2019. Yang kedua, perusahaan pertambangan yang tidak mengalami kerugian bersih selama periode 2019 hingga 2019. Yang ketiga yaitu perusahaan pertambangan yang memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan dalam penelitian selama periode 2017 hingga 2019. Selanjutnya yaitu data dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dalam bentuk time series, yaitu data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara berupa laporan tahunan perusahaan pertambangan periode 2017 hingga 2019 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sumber data diperoleh dari laporan keuangan yang bisa diakses di situs resmi Bursa Efek Indonesia atau dari situs web masing-masing perusahaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi, di mana dokumen-dokumen diperoleh dari laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel penelitian. Variabel dependent yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini yaitu manajemen laba. Yang kedua yaitu variabel independen, variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen. Dalam penelitian ini yaitu corporate social responsibility, kepemilikan keluarga, ukuran komite audit, jumlah pertemuan komite audit, dan ukuran perusahaan. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini yaitu leverage, pertumbuhan perusahaan, dan umur perusahaan. Yang selanjutnya yaitu definisi operasional variabel. Yang pertama, manajemen laba. Manajemen laba diukur dengan discretionary accrual dengan menggunakan modified Jones model. Berikut tahapan pengukurannya. Yang pertama, menentukan total accrual dengan rumus TA sama dengan NI min CFO dengan keterangan TA sama dengan total akrual perusahaan I pada periode T, NI IT laba bersih setelah pajak perusahaan I pada periode T, dan CFO arus kas atau cash flow from operating perusahaan I pada periode T. Yang kedua, nilai akrual yang dihitung dengan persamaan regresi linear berganda berbasis ordinary least square atau OLS. Rumusnya yaitu TAIT dibagi AIT min 1 beta 1 dikali 1 per AIT min 1 ditambah beta 2 ref IT dibagi AIT min 1 ditambah beta 3 PPE dibagi AIT min 1 plus error. Keterangan AIT total aset untuk sampel perusahaan I pada periode T, ref yaitu perubahan penjualan perusahaan, PPET property plant dan equipment perusahaan pada tahun T, E adalah error item. Ketiga yaitu menghitung nilai non-discretionary accrual atau NDA sebagai berikut. NDA sama dengan beta 1 AIT plus beta 2 ref min ref AIT min 1 plus beta 3 PPIT AIT min 1 plus error. Keterangan NDA non-discretionary accrual atau perusahaan I pada periode T. REC yaitu perubahan piutang perusahaan,
beta yaitu koefisien regresi. Yang keempat yaitu nilai discretionary accrual dihitung dengan rumus DA sama dengan TAIT min AIT min NDA. Keterangan DA discretionary accrual perusahaan I pada periode T. Kedua yaitu corporate social responsibility. Dalam penelitian ini mengukur corporate social responsibility menggunakan indeks corporate social responsibility atau CSRI yang berpedoman pada Global Increment Initiative GRI atau GRI. Pada penelitian ini menggunakan GRI yaitu G4 yang terdiri dari 91 item yang terdiri dari 9 pengungkapan ekonomi, 34 pengungkapan lingkungan, dan 48 pengungkapan sosial. Penelitian ini mengukur menggunakan variabel dummy di mana satu menunjukkan perusahaan yang mengungkapkan CSR dalam laporan keuangan dan 0 menunjukkan perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR dalam laporan keuangannya. Rumus menghitung CSR yaitu CSRY sama dengan sigma EKY dibagi NY dengan keterangan CSRIY itu Corporate Social Responsibility Index perusahaan Y, NY yaitu jumlah item untuk perusahaan Y, dan sigma EKY yaitu total aset atau skor yang diperoleh dari masing-masing perusahaan. Skor 1 untuk kategori informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dan 0 untuk yang tidak diungkapkan. Yang selanjutnya yaitu kepemilikan keluarga. Dalam penelitian ini untuk mengukur kepemilikan keluarga itu menggunakan variabel dummy untuk perusahaan yang memiliki kepemilikan keluarga dan 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki kepemilikan keluarga. Menurut penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dwianti dan Astrina 2018, perusahaan dikategorikan sebagai perusahaan keluarga jika dalam perusahaan terdapat kepemilikan oleh keluarga pendiri atau keterlibatan antara anggota keluarga pada dewan direksi. Yang selanjutnya yaitu ukuran komite audit yang diukur dengan melihat jumlah anggota komite audit pada profil komite audit suatu perusahaan. Menurut Mansor et al. 2017, Misa dan Malhotra 2016, Juhmani 2017 dalam Dwianti dan Astrina 2018. Selanjutnya itu jumlah pertemuan komite audit. Menurut Mukni dan Cahyonowati 2015, diukur secara numeral yaitu dilihat dari jumlah nominal pertemuan yang dilakukan oleh komite audit dalam tahun berjalan. Yang terakhir yaitu ukuran perusahaan. Menurut Tarigan 2011 dalam Agustia dan Suryani 2018, ukuran perusahaan merupakan variabel yang diukur dari jumlah aset dari perusahaan yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural. Dengan rumus ukuran perusahaan sama dengan logaritma natural total aset. Untuk variabel kontrolnya, yang pertama leverage. Leverage adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang jangka panjang. Menurut Dwianti dan Astrina 2018, leverage diukur dengan rumus total debt to total asset sama dengan total liabilitas dibagi total aset. Yang kedua yaitu pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan penjualan diukur dengan melihat tingkat pertumbuhan penjualan. Yang ketiga yaitu umur perusahaan. Umur perusahaan mencerminkan tingkat kematangan suatu perusahaan. Umur perusahaan diartikan sebagai umur sejak berdirinya perusahaan. Rumus yang digunakan umur perusahaan sama dengan tahun penelitian dikurangi tahun perusahaan itu berdiri. Analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi berganda. Yang pertama, statistik deskriptif yang digunakan untuk mendeskripsikan nilai minimum, maksimum, mean, dan standar deviasi dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Yang kedua, uji asumsi klasik dilakukan sebelum analisis regresi untuk menguji dan mengetahui kelayakan atas model regresi yang digunakan dalam penelitian ini. Uji asumsi klasik yang digunakan yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
Yang pertama yaitu uji normalitas yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel satu dengan variabel lainnya berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji one sample Kolmogorov-Smirnov uji KS. Apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data tersebut dikatakan memiliki distribusi yang normal. Variabel akan dikatakan normal jika nilai signya itu lebih dari A. Dua yaitu uji autokorelasi yang bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dan periode T-1. Untuk menguji autokorelasi dapat melihat dari nilai Darwin-Watson, yaitu nilai Darwin-Watson berada di antara nilai DU dan 4-min DU, maka model regresi tidak mengandung autokorelasi. Yang ketiga yaitu multikolinearitas yang bertujuan untuk menguji apakah model regresi mengandung korelasi antara variabel independen. Model regresi yang baik yaitu model regresi yang terbebas dari masalah multikolinearitas. Apabila nilai tolerans lebih tinggi dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas. Yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas yang digunakan untuk menguji apakah regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu ke pengamatan satu ke pengamatan lainnya terdapat, maka disebut homokedastisitas. Sementara jika berbeda maka disebut heteroskedastisitas. Signifikansi dari Gleiser test bernilai lebih dari 0,05 maka tidak ada heteroskedastisitas pada model regresi yang dibuat. Ketiga yaitu uji ketepatan model. Koefisien determinasi atau R-square digunakan untuk mengetahui sejauh mana regresi yang dibuat mampu menerangkan variabel-variabel lainnya. Nilai koefisien determinasi R-square berkisar antara 0 kurang dari S-square dan kurang dari 1. Nilai koefisien determinasi yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel independen menurut Ghazali 2011. Uji signifikansi simultan atau uji F yang digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh serta secara bersama-sama terhadap variabel dependen menurut Ghazali tahun 2011. Pengujian dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikasi 0,05. Menurut Ghazali 2011 menyatakan bahwa dasar pengambilan keputusannya adalah dengan menggunakan angka probabilitas signifikansi, yaitu apabila probabilitas signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Dan apabila probabilitas signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak dan HA diterima. Yang selanjutnya yaitu analisis regresi. Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji dari dua variabel yaitu independen, lebih dari dua variabel yaitu independen, dependen, dan kontrol. Persamaan regresi dalam penelitian ini yaitu EM sama dengan beta 0 ditambah beta 1 CSRD dan beta 2 ditambah beta 2 FAMS ditambah beta 3 AC underscore size ditambah beta 4 AC underscore meeting ditambah beta 5 size log ditambah beta 6 left ditambah beta 7 GR dan ditambah beta 6 egg dan error. Keterangan EM yaitu manajemen laba, CSRD yaitu mengungkapkan corporate social responsibility, FAMS yaitu kepemilikan keluarga, AC size yaitu ukuran komite audit perusahaan I pada periode T, AC meeting yaitu jumlah pertemuan komite audit, size log ukuran perusahaan, leverage
GR yaitu pertumbuhan perusahaan, X umur perusahaan, dan E error. Akhir yaitu uji hipotesis atau uji T. Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dengan uji T tingkat signifikan 5% atau 0,05. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.